Abu digunakan untuk penyayang. Misal contoh Abu Hurairah diambil dari bahasa Arab hir, kucing. Hurairah itu anaknya kucing. Berarti penyayang anaknya kucing. Atau Abu Bakar. Bakar itu bukan namanya. Abu Bakar itu julukan. Karena bakar itu artinya adalah anak unta. Maka Abu Bakar berarti penyayang unta. Abu Janda berarti penyayang janda. Saya Abu Perawan aja lah ya. Baik teman-teman yang berbahagia, ini julukan Pak. Abu itu bisa bermakna kunyah bapak. Jadi kayak misalnya Nabi Abu Qasim. Karena anak pertama Nabi namanya Qasim. Kayak Ustadz ini di kampus dipanggil Abu Wildan karena anak pertama namanya Wildan. Ya, sama kayak teman-teman Petrosi, anak pertama namanya Vulkanik. Maka panggilannya Abu Vulkanik, Pak. Atau namanya Gosok, Pak. Abu Gosok. Jadi julukan ini penting, namanya kunyah. Kunyah itu dinisbahkan kepada anak pertama. Tapi bisa diartikan sebagai julukan. Tadi yang saya bilang tadi Abu Hurairah. Bukan namanya bapaknya kucing. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Ya, radhiyallahu taala anhu. Beliau ini masuk Islamnya belakangan. Tapi periwayatan hadisnya paling banyak. Ini yang kadang-kadang diserang sama orang Syiah. Abu Hurairah itu pendusta. Bagaimana mungkin masuk Islamnya belakangan? Tapi periwayatan hadisnya paling banyak. Sebenarnya kalau kita memahaminya pakai akal, ya nggak ada yang aneh, Pak. Biasa aja. Ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ala kulli hal. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tentu menjadi pelajaran bagi kita bersama. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya baik, jadi kesimpulannya Abu Hurairah ini, beliau adalah orang yang memang belakangan masuk Islam, tapi memiliki kedekatan kepada Nabi yang sangat perfect. Bagaimana tidak, beliau pembantunya Nabi, Pak. Dan kalau Bapak lihat Anas bin Malik juga sama pembantu Nabi. Sayyidatuna Aisyah itu istri Nabi. Jadi orang-orang yang menempel dalam berkehidupan bersama Nabi. Dan ingat jangan salah, Abu Hurairah beliau memang sebentar bersama Nabi tapi di belakang, kecuali kalau beliau berada di depan, karena syariat di awal tidak ada itu, tapi kalau syariat di belakang banyak. Ya periwayatan yang diriwayatkan dari Nabi melalui jalur Abu Hurairah, karena beliau menempel Nabi di detik-detik akhir kehidupan Nabi. Ini perlu dicamkan biar kita paham kenapa Abu Hurairah riwayatannya banyak padahal dia ketemu nabinya tidak lama. Ya, seperti itu. Itu bukti bahwa nggak terlalu banyak bertemu dengan Nabi, nggak penting. Tapi yang terpenting adalah beliau memiliki prime time, waktu spesial, waktu VIP, yang di situ beliau bisa mengambil, menyerap dari setiap tindak laku Nabi yang Nabi lakukan di depan matanya sendiri. Masya Allah. Ya. Abi Hurairah qala, berkata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, mana haitukum anhu fajtanibu, kata Nabi, apapun yang aku larang jauhi, wa ma amartukum bihi, dan apapun yang aku perintahkan fa'tu minhu, maka kerjakanlah, mastata'tum, semampu dan sebisa. Ya, semampu dan sebisa. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum,
kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, telah hancur orang-orang sebelum kalian dikarenakan apa? Kebanyakan bertanya dan kebanyakan mendebat atau menentang terhadap nabi-nabi mereka. Jadi di sini kita lihat tadi ada klaster yang pertama, kalau dilarang tinggalkan. Udah jadi orang Islam gak usah banyak gaya. Kalau memang Nabi larang, berarti di situ mudaratnya lebih gede daripada manfaatnya. Udah sesimpel itu aja, Pak. Walaupun Bapak kelihatan nggak populer. Di saat orang lagi rame-rame ngefans punya anjing peliharaan, bahkan seneng jogging bareng anjing begitu. Ya, bule mukanya ganteng, bawa anjing itu masih nyambung ya. Ini udah muka pas-pasan. Ya kan? Bawa anjing pakai anjing kampung lagi yang dibawanya Pak ya. Bukan anjing peliharaan. Jadi Masya Allah. Nah itu lagi ngetren, orang pada bawa anjing, olahraga, jogging. Ya, kita pengen melihara anjing tapi tahu ada hadis. Nabi yang langsung mengatakan, Manik tanah kalban ghairu kalbal kharasa. Siapa yang merawat anjing yang bukan anjing penjaga, walal masya bukan pula anjing pemburu, maka berkurang tiap hari pahalanya kiroton, 2 pahala sebesar gunung Uhud. Dua pahala sebesar gunung Uhud. Pahala bapak seupil, gak nyambung. Bukan cuman berkurang, itu minus Pak, utang. Ya, jadi insya Allah ini yang pertama, klaster pertama yang dilarang Nabi tinggal. Dan keyakinan saya, dan sampai hari ini, mohon maaf saya belum terbantahkan di hati saya, dilarang Nabi dan ternyata itu baik buat kita, itu belum pernah ketemu saya. Walaupun sempat saya ditanya di debat sama mahasiswa saya, Ustaz, afwan ya, jadi menurut antum yang baik-baik diperintahkan, yang buruk-buruk dicegah, begitu tak? Yes. Saya mau tanya sama Ustaz, emas, perhiasan, itu sebenarnya menurut Ustaz manfaat apa mudarat? Kenapa kamu tanya begitu? Ya iya Pak Ustaz, kalau memang emas itu manfaat, berarti Allah sudah zalim kepada laki-laki, karena laki-laki nggak boleh menggunakan emas. Kalau dia bermanfaat, kenapa harus dilarang? Tapi kalau emas itu mudarat, Allah zalim kepada perempuan. Kenapa membiarkan perempuan pakai emas, sedangkan emas itu mudarat? Gimana? Kayaknya Bapak nggak pengen tahu jawabannya. Sudah, kita lewatin aja. Nggak bisa udah lewat Pak ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, jadi emas ini manfaat apa mudarat? Saya bilang gini, tergantung. Bagi perempuan manfaat, bagi laki-laki mudarat. Itu mau Ustaz belain Islam aja, nggak logik tapi jawabannya. Sudah gini aja, emas itu terbuat dari serpihan debu yang dalam ilmu kimia namanya apa? Aurum ya. Jadi namanya aurum. Nah, bapak-bapak yang berbahagia, aurum ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, aurum ini dia serpihan debu, dimasak, digodok, jadi dia kayak membentuk logam. Dipakai, tanya aja sama ibu-ibu, tanya istri Bapak itu. Iya. Kira-kira teman-teman yang berbahagia, menurut teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menurut bapak-bapak, kalau ibu-ibu pakai emas, gelang misalnya, dipakai dalam waktu yang cukup lama gitu, kira-kira tuh emasnya sama apa berkurang berarti? Berkurang Pak. Tanya sama ibu-ibu kalau nggak percaya. Apalagi kalau gelangnya gelang keroncong ya. Tahu gelang keroncong kalau digoyangin, bengawan suluh, itu keroncong. Jadi Bapak, saya kalau ceramah depan orang nggak jelas ini kok nggak jelas juga saya Pak. Jadi teman-teman yang berbagi, itu gelas keroncong, itu pasti akan
berkurang, pasti udah itu dosa pakai banyak gaya. Kemana coba larinya? Nempel di sini, pembuluh darah. Dia akan masuk ke pembuluh darah, mengendap di dalamnya, Pak. Mengendap di dalamnya. Nah, setelah mengendap di dalamnya itulah dia akan mengendap dalam tubuh, dan aurum itu termasuk yang tidak bisa diolah oleh tubuh. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kalau kita pelajari menyebabkan penyakit Alzheimer, penuaan dini. Ya, penuaan dini. Nah, kalau memang laki-laki nggak boleh karena menimbulkan mudarat. Nah, pertanyaan saya, ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok diperbolehkan bagi perempuan? Karena perempuan haid. Ovum yang membusuk keluar jadi gumpalan darah, membawa kotoran-kotoran di dalam darah. Makanya kenapa perempuan tuh detoksnya lebih baik, lebih sempurna. Pak, Bapak periksa darah. Dengan angka sekian, Bapak itu mohon maaf belum kolesterol. Perempuan sudah dianggap kolesterol. Artinya apa? Perempuan itu standar darahnya pun berbeda dengan laki-laki. Nah, jadi perempuan itu kalau dibilang kenapa perempuan kok dianya menggunakan emas boleh? Karena dia haid. Nah, bapak-bapak boleh pakai emas boleh, asalkan bapak haid. Begitu. Ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi pelajaran untuk kita bersama sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak, ini jadi momen ya buat kita. Sama juga kayak sutra, perempuan boleh, laki-laki nggak boleh. Setelah diteliti itu kan Masya Allah, laki-laki yang pakai sutra dalam waktu yang lama ya, itu 95% tidak akan bisa punya keturunan. Sutra. Yang di Indomaret itu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah, masih nggak paham aja, udah ngomong kayak bocil aja saya Pak ya. Jadi Bapak nanti Bapak ke Indomaret tanya, Mbak beli sutra enggak gitu ya, nanti pasti dikasih tahu. Dah, itu klaster pertama, larangan. Yang kedua, wa amartukum fa'tu minhu, apapun yang aku perintahkan maka kerjakanlah, mastata'tum, apa yang bisa kau lakukan. Jadi bapak-bapak dalam mengerjakan apa yang saya sering bilang, kita tidak dituntut Tuhan untuk sempurna, kita dituntut Tuhan untuk berusaha. Maka kalau ngomong sempurna, sholat yang khusyuk masuk neraka semua ini, termasuk yang ngomong. Siapa sholat kita yang khusyuk? Bapak beriman, fattakullah haqqa tuqati, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Siapa di sini yang sebenar-benarnya takwa? Saya mau tanya. Kalau begitu, mati masuk neraka semua kita. Semua ini, termasuk yang ngomong juga. Tapi kan Allah ngomong, ya ittaqullah haqqa tuqati, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Satu sisi lain, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah engkau semampu dan sebisamu. Berarti kita diperintahkan mempersembahkan yang terbaik. Definisi terbaik itu bukan terbaik, tapi mentok apa yang bisa kita lakukan, yang kita paling mentok bisa mengerjakan, itulah yang terbaik di mata Allah. Nah, ini kalau kita prinsipnya begitu, mantap ini. Ya, hanya teman-teman yang berbahagia. Telah hancurlah orang-orang sebelum kalian karena kebanyakan nanya. Nyusahin hidup, waqtila fihim al-anbiya, mengingkari apa yang dibawa oleh para nabi-nabi. Intinya cuma satu hadis ini Pak, nurut, udah. Itulah makna Islam. Selain diambil dari kata salam yang artinya damai, Islam itu artinya pasrah. Kenapa Islam disebut pasrah? Karena kita berpasrah diri atas apapun yang Allah perintahkan kepada kita. Bukan cuma pasrah Allah sebagai Tuhan, tapi juga pasrah menjalankan apapun yang diperintahkan Allah, like or dislike, suka tidak suka, begitu.
Maka pelajaran dari hadis ini, yang pertama, kewajiban menghindari apapun yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Ustadz, kenapa sih kita wajib taat dengan Nabi Muhammad secara mutlak? Kenapa kita nggak taat sama Allah saja? Jawabannya simpel. Yang pertama, karena Allah sendiri yang nyuruh kita taat kepada Nabi. Selesai. Saya misalnya adalah komisaris PT PT Petrosi. Kemudian saya punya ada pimpinan di Petrosi sini. Saya bilang, bapak-bapak taati dia. Ketaatan bapak kepada dia itu sama dengan ketaatan bapak kepada saya. Paham nggak maksudnya? Jadi kan ini soalnya dikritisi Pak di media sosial. Sampai ada salah satu penghujat Islam itu ya, saya nggak perlu sebut namanya. Dia sering membuli. Islam itu sebenarnya Tuhannya ada dua, ada Allah, ada Muhammad. Buktinya apapun yang disampaikan Muhammad dia nurut. Nah, kalau setiap ucapan kita taati disebut dengan menyembah, apa berarti saya mengikuti aturannya Petrosi, saya menyembah Petrosi? Saya mengikuti aturan orang tua, berarti saya menyembah orang tua? Ini pemikiran yang bodoh. Ya. Kita menaati perintah Nabi Muhammad karena memang perintahnya begitu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad kepada umatmu, kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti ucapanku. Yang ngomong ini siapa? Allah. Satu. Yang kedua, kalau ketaatan kepada Nabi Muhammad masih diperdebatkan, maka fondasi agama ini sebenarnya sudah rontok. Kenapa? Karena sebenarnya walaupun Allah yang berfirman, tapi kan tetap melalui lisannya Nabi Muhammad. Paham maksudnya? Kalau ada orang mengkritiki, kenapa kamu ikut Muhammad secara mutlak? Kenapa nggak ikut Allah aja? Emang kita tahu ucapan Allah dari siapa? Emang Allah ngomong langsung depan kita? Kan enggak. Melalui Nabi Muhammad. Jadi mengingkari ucapannya Nabi, berpegang hanya pada Quran itu bodoh. Kenapa bodoh? Karena sama dengan Anda mengikuti ucapannya Allah melalui ucapan Muhammad juga ujung-ujungnya. Kalau memang Anda mengkritisi Nabi bisa berbohong. Dan yang ketiga, ini yang paling keren, ya karena Allah sendiri yang sudah menjamin Nabi tidak pernah salah. Wa ma yantiqu anil hawa. Tidaklah Nabi Muhammad mengucapkan dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini wahyu yang diwahyukan. Ini tentu menjadi sebuah pelajaran bagi kita bersama sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kembali ke laptop dari apa yang Ustaz sampaikan tadi. Kemudian berikutnya adalah berkaitan dengan siapa yang tidak mampu melakukan perbuatan yang diperintahkan secara keseluruhan, dia hanya mampu sebagian saja, maka hendaklah dia melaksanakan apapun yang dia mampu. Contoh, Nabi perintahkan kita untuk membangun masjid. Tapi kita nggak mampu bangun masjid, ya lakukan apa yang bisa Bapak lakukan. Walaupun misalnya saya nggak bisa nyumbang banyak-banyak, ya sumbang semen misalnya 2 kontainer, gitu aja. Ya, semampu dan sebisanya. Bapak maaf Pak ya, saya ketepatan mungkin kalau Bapak ada yang ikutin 4 bulan terakhir ini agak aktif di media sosial. Yang sebelumnya saya nggak pernah mau itu. Ya, kan saya mohon maaf, ceramah kan udah ini dunia nyata, ngapain saya masuk di dunia maya gitu. Tapi ternyata setelah saya ditontonin sama beberapa teman-teman, dimotivasi, lo tat video-videonya Ade Armando, Abu Janda, Kumaila, orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang aneh. Dan netizen itu di kolom komentar saling hantam-hantaman, seakan-akan mereka tidak punya pembanding. Ya Kumaila ngomong apa aja nggak apa-apa, Abu Janda ngomong apa aja silakan, tapi kan harus ada pengcounter. Disitulah saya bilang udah masuk bismillah. Setidaknya ini jadi bukti di mata Allah, saya sudah melakukan sesuatu untuk mengcounter mereka.
Ya, buat apa saya nyeramain orang-orang yang kayak begini-gini? Nih, kayak gini-gini. Bapak nggak pakai saya ceramain, Bapak baik-baik aja. Ya. Tapi yang kayak di media sosial tadi, Pak, kalau kita nggak konten, dan ternyata Masya Allah responnya luar biasa. Saya pertama kali masuk buat konten itu sekitar 4 bulan yang lalu, itu followers masih 6.000 itu Pak. Sekarang ya sudah ya 3 digit lah Pak ya. Ini bukannya sombong, kayaknya Bapak belum follow deh Pak kayaknya Pak. Terlalu memang kalian ini. Atau tidak punya IG sebenarnya. Jadi bapak-bapak dari situ saya belajar. Ya udahlah bismillah. Walaupun saya udah tahu resikonya. DM saya itu isinya cacian semua. Komentar cacian. Ustadz kok kuat? Gampang. Jangan dibaca. Selesai. Kok mau hina terserah. Yang penting saya itu buat konten aja. Bagi saya buat konten itu cuma melaksanakan kewajiban. Selesai. Makanya ada yang curhat. Ustadz di DM enggak jawab, sombong amat. Sombong apa? Aku tahu cara buka DM aja enggak tahu. Iya. Jadi teman-teman jangan DM, komentar aja jarang saya baca. Yang saya baca paling yang kayak viral-viral gitu. Kan ada beberapa yang ditonton sampai jutaan itu baru kadang saya baca. Kalau enggak juga malas. Tugas kita cuma mengcounter aja. Itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, Allah tidak akan membebani seseorang di luar dari batas kemampuannya. Ya, insyaallah. Innallah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang di luar dari batas kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu dan sebisanya. Ya, begitu Pak intisari hadis ini. Sebagai muslim yuk kita patuh taat kepada Allah, bertakwa semampu dengan kemampuan kita dan meninggalkan hal-hal yang tidak penting, fokus pada yang penting dalam kehidupan. Gak usah ikut-ikutan bahas masalah khilaf-khilaf yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Fokus beramal ibadah. Bapak gak usah ngurusin kunut subuh, gak kunut subuh, istiqomahkan subuh Bapak secara kontinu. Dulu NU Muhammadiyah kelahi gara-gara kunut subuh. Sekarang semenjak ilmu menyebar, alhamdulillah tidak ada lagi khilaf debat kunut subuh. Karena sudah ada yang sholat subuh, ya. Sudah tidur semua di rumah. Nah, inilah problemnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik teman-teman, sebelum malaikat Israel meniupkan trompetnya, kita cukupi. Silakan buat bapak-bapak yang mau bertanya, kami persilakan.